Salam Koin Bank. Hari ini gua akan menjelaskan tentang bagaimana caranya kita bisa mewariskan harta kita kepada keluarga, kepada orang-orang yang terlibat, kepada anak-anak kita, kepada orang-orang yang terdekat dengan baik. Gimana caranya? Ini adalah sebuah ide yang gua sertai dengan bukti-bukti perhitungan dan juga berita-berita. Begitu juga ada beberapa financial advisor ataupun orang-orang yang berkecimpung di dunia finansial juga menyetujui dari ide ini. Jadi gue akan cerita sekarang gimana caranya mewariskan dengan baik dan dengan aman tanpa berantem-berantem, juga dengan cepat. Begini ceritanya. Apa yang orang tua ataupun kebanyakan orang lakukan untuk mewariskan sesuatu ke anaknya? Bisa dijawab mungkin di kolom komentar. Setahu gue selama gue hidup 35 tahun sampai detik ini, kebanyakan orang Indonesia itu ngewarisin ke anaknya dalam bentuk rumah atau tanah atau hutang. Kalau misalnya mereka nggak bisa beli rumah atau tanah, bisa lari ke ngarisin hutang. Cuma intinya orang Indonesia itu ngewarisin anaknya dalam bentuk rumah atau tanah. Mereka nyicil nih rumah, let's say rumah lah ya. Mereka nyicil rumah. Ini gue udah ada datanya nih. Sebuah perumahan di daerah Jonggol, ya, gue udah nyari tempat yang probabilitas harganya cukup murah. Jadi gue ngeliat ada rumah di daerah Jonggol, harga netnya itu 435 juta kalau dibayar cash. Jadi kalau dibayar cash, itu harganya 435 juta. Nah sekarang kebanyakan orang Indonesia karena dibayar dari gaji atau dari profit penghasilan, mereka akan menggunakan KPR untuk pembayarannya. Nah, bagaimana dengan menggunakan KPR? Penggunaan KPR, rumah 435 juta ini, mereka harus DP dulu 15%, yaitu 65.250.000. Lalu mereka akan nyicil 3.950.762 selama 15 tahun atau 180 kali cicilan. Kenapa gua tahu? Karena gua udah nanya-nanya sama marketingnya. Nah ini pokoknya semua yang gue omongin ini gue tampilkan di samping ya. Jadi gue udah ngomong sama marketingnya, kita harus nyicil 3.950.762. Nah per bulan selama 15 tahun berarti 180 bulan. Kalau misalnya 180 bulan itu hasilnya berapa dengan cicilan 3,9 juta tadi? Hasilnya itu totalnya itu terbayar adalah 711.137.160. 711 juta. Belum lagi tadi kita harus DP 15%. Ini di luar DP ya. Ini cuma cicilannya doang 15 tahun nih. DP-nya itu 65.250.000. Belum lagi ada yang namanya biaya admin bank, biaya notaris dan lain sebagainya. Itu totalnya 45 juta. Jadi tinggal ditambahin nih. Gue tambahin 711 itu sama 65.250 dulu ya. 65.250.000. Biaya notaris dan lain-lainnya 45 juta. Gue tambahin lagi 45 juta. Totalnya adalah 821.387.160. Jadi untuk ngebeli rumah harga 435 juta, kita itu harus nyiapin duit 821 juta. Kalau lu gak bisa beli cash. Dan mungkin 90% sampai 95% orang gak bisa beli cash. Problem gak tuh? Dan parahnya setelah kita beli rumahnya, kemudian satu titik kita harus wariskan ke anak-anak kita. Anaknya bertiga nih, udah pada nikah. Ya kan kemungkinan kalau meninggal tua ya. Udah pada nikah nih. Pikirannya dari 3 anak punya, let's say adalah punya suami dan istrinya 1 doang nih kita ngomong. Karena buku nikah kita cuma boleh 1 di Indonesia. 1 doang nih. Berarti ada 6 kepala kan. Anaknya, pasangannya, ada 6 kepala bercampur aduk menjadi 1 menerima warisan rumah. Tinggal ditulis di Google. Sengketa warisan rumah. Ada yang waktu itu beritanya dibacok lah. Ada yang beritanya dianiaya atau berantem dan lain sebagainya, ada yang dibunuh bahkan. Gara-gara warisan rumahnya kan harus dibagi-bagi nih. Nah menurut kalian ini problem gak di Indonesia? Setelah orang tuanya susah payah bayar 400, mau beli rumah 435 juta bayarnya 821 juta, selama 15 tahun dicicil,
yang ada setelah itu dikasih ke anaknya. Dan mereka bunuh-bunuhan. Hampir 90% kayak gitu. Apakah ini sebuah solusi memberikan warisan? Kalau udah dicari susah payah untuk mereka berantem bunuh-bunuhan. Nah sekarang di dunia yang sudah super modern kayak gini, itu gue menemukan satu cara. Gimana caranya? Contoh misalnya kita mau ngewarisin anak-anak kita itu 1,5 miliar deh. Ini contoh aja ya. Contoh 1,5 miliar. Gue ngambil angkanya ini ngasal. Dan gue memperkirakan secara garis besar 1,5 miliar ini gue gambarkan kalau misalnya lu berada di usia 40-an tahun. Jadi lu mau ngarisin anak lu 1,5 miliar. Dan yang lu harus siapin, nah kerjaan gue jualan duit ya. Yang lu harus siapin adalah 30% ya, oke? Lu harus siapin 30% ya, which is yang lu harus siapin itu sekitar 522 juta. Sekitar 500 juta lah anggaplah ya, gak usah terlalu ini. Sekitar 500 juta yang harus lu siapin untuk bisa dapetin 1,5 M. Jadi cuma 30% ya yang lu siapin. Lu siapin 30% ya. Terus habis itu lu dapet 3 kali lipatnya berarti kan. Nah tapi pertanyaannya, bro, gue harus siapin duit 500 juta gimana cara? Lu bisa ngomong gitu padahal lu beli rumah tadi 2 kali lipat harganya kan. Lu beli rumah 435 harus bayar dengan 825. Kenapa? Kelebihannya kan KPR itu bisa dicicil dan bisa dicicil. Jadi kita bisa tutup dari gaji kita. Nah, kabar baiknya si 522 juta ini bisa dicicil tanpa bunga. Lu bisa cicil tanpa bunga dengan jangka waktu yang sama 15 tahun. Lu cicil 500 jutaan. Lu cicil per bulan kira-kira tuh 2,9 juta per bulan. Kayak cicilan rumah kan. Pada saat tahun ke-15 udah kekunci bahwa lu akan mewarisi anak lu 1,5 miliar. Dan cepat prosesnya. Dalam 1 minggu sampai 1 bulan. Pada saat hari H itu harus terjadi, dia langsung dibagi berdasarkan siapa aja, ahli warisnya mau siapa aja, lu tulis tuh. Jadi lu cukup sediain 30% dari duit yang mau dicairkan dan dicicil tiap bulan tanpa bunga. Gue gak dapet contoh rumah yang 1,5 miliar ya. Yang tadi gue contohin aja, rumahnya cuman harga 435 juta. 435 juta, lu nyicil ya total yang lu bayar 821 juta dan mereka ada kemungkinan berantem, bacok-bacokan, mati. Bunuh-bunuhan. Nah yang ini lu udah ngasih 1,5 miliar, yang lu sediain cukup 500 juta bisa dicicil dalam waktu yang sama. Ini gua kasih tabelnya nih nanti perbandingannya supaya lu bisa lihat tabelnya. Dan hal ini juga dibicarakan oleh banyak selebgram sama tiktokgram apa? Tiktokers. Tiktogram. Seleb TikTok ya, seleb TikTok salah. Contoh videonya ya guys. Dilihat aja di sebelah sini. Jadi sebenarnya ini semua adalah menjadi satu masalah di Indonesia. Kalau lu mau gaya-gayaan, lu nyewa rumah aja. Rumah yang bagus, apakah semua orang bakal nanya? Terus kalau misalnya nih, lu gaya-gayaan nyewa rumah yang bagus, terus lu kaya raya nih. Kayak Grant Cardone. Grant Cardone itu triliuner yang gak punya rumah pribadi. Semua duitnya muter di bisnis. Terus dia kaya raya, duitnya dia 12 triliun. Lu jadi triliuner nih, terus habis itu orang pada datang ke rumah lo, dia bakal nanya gak? Ini rumahnya sertifikat SHM atau masih nyewa nih? Lu triliuner. Mereka nanya kayak gitu, lu jawab aja, oh nih gue nyewa. Masalah kalau lu nyewa terus lu triliuner, gak masalah kan? Ini kan cuman cara efektif gimana caranya lu ngelola duit lu bro. Nah itu kalau yang pengen tahu caranya gimana, lu bisa DM gue. Lu bisa tanya-tanya, lu bisa tulis di kolom komentar. Apapun yang mau lo tanya, apapun yang lo mau bilangin dan lain sebagainya. Setelah itu nanti di DM gue akan kasih tahu caranya. Dan gimana ngejalaninnya supaya bisa duitnya 500 juta atau 1,5 M atau 1 M berapapun deh uang yang lu tentukan bisa kita siapin 30% ya. Kita bisa cicil 15 tahun tanpa bunga bro. Itu aja dari gue, semoga ini bermanfaat buat kalian. Saya Mr. Finance, salam Coinbank.